I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Jadi, untuk video kali ini, saya akan membahas langkah-langkah dalam membuat tabel frekuensi dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi, hal yang pertama kita sediakan yaitu datanya terlebih dahulu. Data yang digunakan kali ini yaitu data nilai statistik 100 mahasiswa. Hal pertama yang kita lakukan dalam menghitung atau membuat tabel frekuensi ialah mengetahui terlebih dahulu banyaknya data dengan menggunakan rumus sama dengan konstanta buka kurung data di blok semua tutup kurung, kemudian enter jumlah data yang saya gunakan yaitu 50 nilai statistik. Selanjutnya kita mencari nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Untuk nilai terkecil dan dengan rumus sama dengan min buka kurung data di blok semua tutup kurung kemudian enter, kita akan mendapatkan nilai terkecil yaitu 40. Kemudian untuk nilai terbesar dengan rumus sama dengan max buka kurung data di blok semua tutup kurung kemudian enter, kita akan mendapatkan nilai yang terbesar yaitu 95. Selanjutnya kita akan mencari data range dengan rumus sama dengan terbesar dikurang terkecil, kita telah mendapatkan range-nya. Kemudian menghitung jumlah kelas dengan menggunakan rumus sama dengan 1 tambah buka kurung 3,322 kali login tutup kurung. Kemudian enter dan kita akan mendapatkan jumlah kelas. Setelah itu, kita akan menghitung panjang kelas di mana rumusnya adalah range atau jumlah kelas. Kita telah mendapatkan panjang kelas. Lalu, jumlah kelas akan dibulatkan ke atas dan panjang kelas akan dibulatkan ke bawah. Kemudian, kita akan mencari intervalnya. Di sini intervalnya akan mulai dari data yang paling terkecil yaitu 40. Di sini karena panjang kelasnya 8, lalu rumus intervalnya adalah sama dengan 40 ditambah 8 dikurang 1. Kemudian kita akan mulai lagi ke bawah dengan rumus sama dengan 47 ditambah 1. Lalu enter. Setelahnya kita tinggal tarik sesuai jumlah kelas yaitu 7, kemudian di sini kita tarik juga dan kita sudah mendapatkan interval kelasnya. Untuk penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi ini, intervalnya biasanya tergabungnya menjadi 1 dengan rumus sama dengan koncatenate buka kurung 40 titik koma tanda petik dikurang tanda petik titik koma 47 tutup kurung kemudian enter. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil dan tarik ke bawah. Kemudian kita akan mencari untuk frekuensi, kita blok dahulu, kemudian dengan rumus sama dengan frekuensi buka kurung blok semua data, setelah itu blok batas atas tutup kurung, kemudian tekan Ctrl plus Shift plus Enter, kemudian buktikan jumlah datanya itu dengan rumus sum blok semua nilai frekuensi, kemudian Enter. Setelah itu kita akan menghitung frekuensi relatif dengan rumus sama dengan buka kurung 5 bagi 50 dikali 100, kemudian Enter dan tarik ke bawah agar mendapatkan hasilnya. Jadi ini adalah tabel frekuensinya. Kemudian kita akan membuat sebuah grafik. Jadi untuk membuat grafik kita akan memblok data intervalnya dan data frekuensi. Lalu klik insert.
dan pilih diagram yang diinginkan. Di sini saya akan menggunakan diagram garis. Setelah selesai bikin diagram garis dengan sesuai dengan frekuensi dan intervalnya, setelah itu kita bisa edit di bagian titelnya yang ada tulisan frekuensinya, kita hapus, kemudian diganti dengan data nilai statistik 100 mahasiswa. Yang terakhir yaitu memilih variasi dari diagram garis agar terlihat lebih menarik. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas langkah-langkah dalam membuat tabel frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Jadi hal pertama, kita sediakan terlebih dahulu datanya. Data yang digunakan kali ini yaitu data nilai statistik 100 mahasiswa. Hal pertama yang kita lakukan dalam menghitung dan membuat tabel frekuensi adalah dengan mengetahui terlebih dahulu banyaknya data dengan menggunakan rumus sama dengan count, buka kurung, data di blok, tutup kurung, kemudian enter jumlah data yang saya gunakan, kemudian enter jumlah data yang saya gunakan 50 nilai statistik. Selanjutnya kita mencari nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Untuk nilai terkecil dengan rumus sama dengan min, buka kurung, data di blok, tutup kurung. Kemudian enter, kita dapatkan nilai terkecil yaitu 40. Kemudian untuk nilai terbesar dengan rumus sama dengan max, buka kurung, data di blok. Kemudian enter, kita dapatkan nilai terbesarnya yaitu 95. Selanjutnya kita akan mencari data rank dengan rumus sama dengan terbesar dikurang terkecil. Kita telah mendapatkan ranknya. Kemudian menghitung jumlah kelas menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,322 dikali log n tutup kurung. Kemudian enter dan kita mendapatkan jumlah kelas. Setelah itu kita akan menghitung panjang kelas di mana rumusnya adalah sama dengan rank atau jumlah kelas. Kita telah mendapatkan panjang kelas. Lalu kemudian jumlah kelas akan kita bulatkan ke atas dan panjang kelas akan kita bulatkan ke bawah. Kemudian mencari intervalnya. Di sini intervalnya kita akan mulai dari data terkecil yaitu 40. Di sini karena panjang kelasnya 8, lalu rumus intervalnya adalah sama dengan 40 ditambah 8 dikurang 1. Kemudian kita akan mulai lagi ke bawah dengan rumus sama dengan 47 ditambah 1, lalu enter. Sebelahnya kita tinggal tarik sesuai jumlah kelas yaitu 7. Kemudian di sini kita tarik juga dan kita sudah mendapatkan interval kelasnya. Untuk penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi, intervalnya biasa tergabungnya menjadi satu dengan rumus sama dengan konkatenat buka kurung 40 titik koma tanda kutip kurang tanda kutip titik koma 47 tutup kurung. Kemudian interval setelah itu kita mendapatkan hasil dan tarik ke bawah. Kemudian kita akan mencari untuk frekuensinya. Kita blok, kemudian frekuensi buka kurung blok data titik koma blok batas data tutup kurung. Kemudian tekan kontrol plus shift plus enter. Untuk membuktikan jumlah datanya itu sama dengan sum
buka kurung, blok nilai frekuensi, tutup kurung, kemudian enter. Setelah itu, kita akan menghitung frekuensi relatif dengan rumus sama dengan buka kurung 5 garis miring 50 dikali 100 tutup kurung. Kemudian enter dan tarik ke bawah agar mendapatkan hasilnya. Jadi ini adalah tabel frekuensinya. Kemudian kita akan membuat sebuah grafik. Jadi untuk membuat grafik, kita pertama memblok data interval dan data frekuensi, lalu klik insert dan pilih diagram yang diinginkan. Setelah itu kita edit agar terlihat lebih menarik. Bagian card title diganti menjadi data nilai statistik 100 mahasiswa.